Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah sebelumnya kota Hiroshima dan Nagasaki jatuh karena bom atom di kota itu. Pada masa itu, Indonesia di bawah kekuasaan Jepang. Kekalahan Jepang menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk lepas dari tangan penjajah. Ini membuat golongan muda seperti Sultan Syahrir, Khairul Saleh, dan Wikana mendesak golongan tua diantaranya Insinyur Soekarno dan Mohatta untuk menggunakan kesempatan ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Seconds to go, and... live in Texas, and Texas is a place I dearly love. This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, tell a dramatic story of destruction and terror that followed in the wake of the first atom bomb loosed over a military target. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Syahrir, silakan masuk. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan adalah urusan PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah kemerdekaan ini segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung sejak ini? PPKI adalah bentukan dari Jepang, Bung. Jika kemerdekaan kita melalui PPKI, maka itu sama saja kemerdekaan kita diberi oleh Jepang. Sebaiknya kita harus secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan selagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan untuk kita melakukan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Tapi apakah bukan setuju dengan pendapat kita? Kalau baik kita mengispan terlebih dahulu. Itu yang bagus. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Hatta guna membahas kemerdekaan kita? Hahaha. Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari.
Sultan Syahrir dan Muhatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kalian, silahkan masuk. Terima kasih, Bung. Duduk. Bu. Ya ada Bapak. Tolong kamu ambilkan air untuk Bung Hatta dan Syahrir. Ya. Jadi maksud Syahrir dan Bung Hatta datang ke sini ada apa? Ada masalah apa? Jadi begini Bu, ada sesuatu yang ingin Syahrir sampaikan kepada Silakan. Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kesempatan ini kita gunakan untuk mempromosikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru. Saya tidak berhak membuat keputusan sendiri, tapi alangkah janggalnya apabila saya mengikrarkan kemerdekaan Indonesia tidak melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Sabar Syahrir, kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. 15 Agustus 1945, golongan muda tiba di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Kami Siap siap mempertaruhkan jiwa kami, kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Sabar. Baiklah kalau begitu. Tunggu sebentar. Baiklah kalau begitu. Potong saja leherku sekarang, tak usah menunggu untuk esok pagi. Lebih baik aku mati daripada rakyat Indonesia sengsara. Sudah, kenapa kalian berkelahi? Cepat duduk kembali. Kita bicarakan dengan ini baik-baik. Kau Wikanda, jangan gegabah. Kalau kau ingin melakukannya sendiri, kenapa kau menyuruh Soekarno? Saya hanya mengingatkan, Bung. Jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan Jepang dan sekutu sangatlah besar. Tak mungkin kita bisa dapat melawannya. Kita tak mungkin memerdekakan diri sendiri. Kita tidak ada apa-apanya kalau tidak tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita pasti bisa. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Kenapa kalian ribut seperti ini? Hari ini sudah malam. Saya paham perasaan saudara-saudara, tapi untuk kali ini saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara-saudara. Karena saya tidak ingin lagi tambah banyak pertumpahan darah di Indonesia ini. Setelah usahanya mendesak golongan tua, ternyata gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana kita telah ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Hah? Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita harus menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi si Beno untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis?
kami akan menculik Bung Karno dan Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Kyu Jing Song. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Gimana ceritanya? Kita akan menculik Soekarno. Kapan kita akan menculiknya? Secepatnya, besok subuh. Setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 subuh, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Mau kemana? Lagi pula, kemana kita akan pergi? Dengklok, ini menjadi keputusan para pemuda. Rakyat akan menyerbu kota. Apa yang kalian bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan. Karena di Jawa, tentara Jepang masih utuh. Ini udah jadi keputusan kami Bung dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktu kamu hampir habis. Baiklah, kita ikut. Bung Karno. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus kami ke Rengas Dengklok. Mengapa saya harus mengikuti kalian? Ini sudah jadi keputusan para pemuda, Bung. Anda dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Apa kalian tidak tahu aku memiliki istri dan anakku yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Kita sangat takut mendengar suara kalian. Ini Ning Mas, mereka ingin membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bung. Lalu bagaimana dengan kita syukur? Kalian akan meninggalkan kami. Betul. Aku tidak ingin meninggalkan istri dan anakku. Bagaimana dengan mereka? Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian? Sehingga aku dibawa kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau di sini juga. Ya, mereka membawa aku kemari. Dan juga Fatma. Iya, Hatta. Sukarni, sebenarnya ada apa ini? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saatnya tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Kami? Jepang pasti akan memberikan kita kemerdekaan, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan Indonesia atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Wikana, Ada apa, Saleh? ada Mr. Subarjo. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Wikana, bisakah aku bertemu Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada, jadi aku datang ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Kami sudah sepakat untuk mendesak mereka berdua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku bertemu mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari.
Ada apa Sobat Jo? Rapat PKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Sani sudah mengatakan bahwa tersebut, Bung? Tapi saya belum percaya Hatta. Tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Saya pikir itu benar. Baiklah, saya akan mengikuti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Bung, dari tadi menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta di sana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan mempertaruhkan nyawa saya. Apa kamu bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maida untuk membahas proklamasi. Baiklah, sebelum itu saya ingin mengantarkan anak dan istri saya pulang. Baiklah. Mana Ning Mas? 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Lalu siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kamu ketik naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17. Sebagaimana dikatakan di Al-Quran, 17 adalah tanggal yang baik. Dan orang Islam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi menurut saya 17 adalah tanggal yang baik untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita melaksanakannya? Pukul 10 lebih tepatnya. Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi merah merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silahkan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan kepada rakyat Indonesia. Siap, Bung. Cukup sampai di sini rapat kita tentang kemerdekaan Indonesia. Yang lain boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Yang masih lajang boleh menumpang sahur di rumah saya. Sekalian membersihkan halaman untuk persiapan upacara kemerdekaan besok. Siap, Bung. Sampai ketemu, Soekarno. Siap. Laksamana Maeda, terima kasih atas selama ini telah memberikan kami tumpangan rumah untuk menyusun teks proklamasi. Sama-sama.
Aduh Bung, ini akan menjadi cerita bersejarah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara untuk berkumpul di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun kita dijajah oleh Jepang dan Belanda. Untuk mencapai kemerdekaan, tetapi jiwa kita tidak pernah menuju ke arah cita-cita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad untuk mendengarkan proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di